Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan kehidupan setelah pada malam hari kita dimatikan sejenak. Selain itu juga kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa sholat subuh di mushola, kemudian dilanjutkan dengan bersama-sama mendengarkan Al-Quran dan hadis. Insya Allah bisa menjadi petunjuk bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan Al-Quran dan hadis, yaitu surat An-Nisa ayat 131 sampai dengan 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Iyasha yudhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadira. Man kana yuridu sawabad dunya fa inna Allahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelummu dan juga kepadamu, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah musnahkan kamu wahai manusia, dan Allah datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka dia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Penjelasannya, pada bagian ini Allah mengabarkan bahwa hanya Dialah pemilik langit dan bumi serta penguasa keduanya. Allah berfirman, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelummu dan juga kepadamu, yaitu kami mewasiatkan kepada kamu
diwasiatkan kepada mereka, yaitu takwa kepada Allah dengan beribadah hanya kepadanya, tiada sekutu baginya. Lalu Allah berfirman, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanyalah kepunyaan Allah. Sebagaimana Allah berfirman mengabarkan perkataan Musa kepada kaumnya dalam surat Ibrahim ayat 8, in takfuru wa antum man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Yang dimaksud ialah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Hamid artinya Maha terpuji, yaitu terpuji dalam segala apa yang ditakdirkan dan disyariatkannya. Kemudian firman-Nya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemelihara, yaitu Dia Maha mengetahui atas apa yang dilakukan oleh setiap jiwa, mengawasi dan melihat segala sesuatu. Selanjutnya firman-Nya, iyasa yudhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadira. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Yaitu Allah Maha Kuasa melenyapkan kalian dan menggantikannya dengan orang lain jika kalian bermaksiat kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad ayat 38, wa in tatawallaw yastabdil qauman khairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika kamu berpaling, niscaya Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Sebagian ulama salaf berkata, alangkah hinanya para hamba bagi Allah jika mereka menyia-nyiakan perintahnya. Firman-Nya, man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka dia rugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Yaitu, wahai orang yang tidak memiliki perhatian kecuali kepada kehidupan dunia saja, ketahuilah bahwa di sisi Allah terdapat balasan di dunia dan pahala di akhirat. Jika engkau meminta kepadanya pahala di dunia dan di akhirat, niscaya Allah akan memberi, mengkayakan dan mencukupimu. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sampai dengan 202, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Artinya, maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.
Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Tidak diragukan lagi bahwasanya makna ayat ini sangat jelas, karena firman-Nya, fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Maka di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Yakni jelas mengenai tercapainya kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu di tangannya lah pahala dunia dan akhirat. Maka janganlah orang yang kurang tekad itu membatasi usahanya meraih dunia saja, akan tetapi hendaklah kemauannya tinggi untuk meraih tujuan-tujuan mulia di dunia dan di akhirat. Sebab sumber semua itu ada pada Zat yang di tangannya lah kemudaratan dan manfaat. Dialah Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Allah yang membagi kebahagiaan dan kecelakaan di antara manusia di dunia dan di akhirat, serta Dia berbuat adil di antara mereka pada apa yang diketahuinya, antara orang yang berhak mendapatkan dunia dan antara orang yang berhak mendapatkan akhirat. Maka dari itu Allah berfirman, wa kana Allahu sami'an basyira, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Baik, kita lanjutkan dengan pembacaan hadis kedua tentang bab berwasiat kepada perempuan. Dari Abdullah bin Zamah meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dan menyebutkan perihal unta Nabi Soleh serta orang yang menyembelihnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Surat Asy-Syams ayat 12. Untuk menyembelih itu bangkitlah dengan segera seorang lelaki yang perkasa, jahat serta perusak dan memiliki kekuasaan di kalangan kelompoknya. Serta selanjutnya beliau menyebutkan tentang kaum perempuan. Lalu beliau memberikan nasihat mengenai perempuan dan beliau bersabda, ada seseorang di antara kalian secara sengaja hendak memukul istrinya sebagaimana memukul seorang budak, tetapi barangkali pada akhir harinya ia menyetubuhinya. Setelah itu beliau menasihati mereka tentang tertawa karena ketut, dan beliau bersabda, mengapa seseorang di antara kalian menertawakan apa yang dia lakukan? Muttafaq alaih. Penjelasan hadis ini menunjukkan bolehnya memukul ringan kepada istri sekiranya hal tersebut menjadikannya enggan, karena bersetubuh dipandang mungkin terjadi ketika disertai rasa cinta dalam berhubungan. Oleh karena itu hendaknya orang yang berakal menjauhi pemukulan yang keras, karena pada hari itu pula ia tidur bersamanya. Seorang sekali lagi dari Abdullah bin Zam'ah meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dan menyebutkan perihal unta Nabi Soleh serta orang yang menyembelihnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Surat Asy-Syams ayat 12. Untuk menyembelih itu bangkitlah dengan segera seorang laki-laki yang perkasa, jahat serta perusak dan memiliki kekuasaan di kalangan kelompoknya. Selanjutnya beliau menyebutkan tentang kaum perempuan. Lalu beliau memberikan nasihat mengenai perempuan dan beliau bersabda, ada seseorang di antara kalian secara sengaja hendak memukul istrinya sebagaimana memukul seorang budak, tetapi barangkali pada akhir harinya ia menyetubuhinya. Setelah itu beliau menasihati mereka tentang tertawa karena kentut, dan beliau bersabda,
mengapa seseorang di antara kalian menertawakan apa yang dia lakukan sendiri? Muttafaq alaih. Penjelasan hadis ini menunjukkan bolehnya mengukur ringan kepada istrinya sekiranya hal tersebut menjadikannya enggan, karena bersetubuh dipandang mungkin terjadi ketika disertai rasa cinta dalam berhubungan. Oleh karena itu, hendaknya orang yang berakal menjauhi pemukulan yang keras, karena pada hari itu pula ia tidur bersamanya. Alhamdulillah, demikian pembacaan Al-Quran dan hadis. Mungkin Pak Haji. Ya, boleh. 132. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Iyasha yulhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Tadi kita sudah dengarkan ayat 131 ya. 132 sampai 134. Diawali dengan kalimat walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau kemarin kaitan dengan hukum tentang rumah tangga, kemudian sebenarnya ini juga berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana ketaatan kita dalam melaksanakan hukum-hukum Allah termasuk ridho dengan ketentuan yang kaitan dengan ta'adud atau poligami itu menunjukkan bahwa karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ini lillah, semua di bawah kekuasaan Allah dan milik Allah. Ridho atau tidak ridhonya kita dalam melaksanakan hukum-hukum Allah itu toh tetap saja pada akhirnya kita di dalam menerima bentuk-bentuk ketaatan tadi ya, karena sesungguhnya ketaatan itu menunjukkan ketundukan kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sebab apa ya? Sebab segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini merupakan milik Allah, kekuasaan Allah. Segala sesuatunya bergantung kepada Allah. Disinilah dimana bahwa pada akhirnya seorang wanita bisa menerima hukum-hukum yang berkaitan dengan keputusan seorang suami atau laki-laki itu, yaitu tentu semua karena dia tahu bahwa tidaklah segala sesuatu yang Allah atur dalam kehidupan syariah ini kecuali baik buat manusia itu sendiri. Dan sebaliknya, pada saat seseorang itu mengingkari hukum-hukum Allah itu, atau dia tidak menerima ketentuan-ketentuan yang kaitan dengan keputusan seorang suami atau seorang laki-laki yang memang berkaitan dengan hukum syariah itu sendiri, ya toh itu keingkarannya juga kepada hakikatnya kepada Allah juga. Karena tidaklah Nabi itu melaksanakan keputusan-keputusan itu kecuali berkaitan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perintah ini berlaku juga kepada umat-umat sebelum kita, bahwa pada hakikatnya perjalanan hidup manusia itu kan diikuti oleh hukum-hukum yang memang sudah diatur
seluruh ya atau kepada manusia itu sendiri, baik dari zaman Nabi Adam ya sampai dengan zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud dengan umat-umat sebelum kita ini adalah umat yang hidup ya sebelum Rasulullah dan kita semua. Ya, artinya umatnya Nabi Isa sampai Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Adam, ya hakikatnya mereka juga sudah diberikan tentang hukum-hukum yang kaitan dengan pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Ya. Walaupun dalam konteks syar'inya, ya arti syariat itu kan ketentuan, ya ibarat kalau undang-undang itu ya pasal-pasalnya. Tapi secara umum undang-undang ini berlaku ya Allah berikan kepada setiap umat itu ya ada aturan hukum yang memang ditaatinya ya, baik dalam kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur ya, dan juga nilahnya Ibrahim. Nah ini semua berkaitan dengan hukum-hukum Allah ya. Yang pada akhirnya siapa orang yang menghendaki kehidupan dunia, man arada dunia wa may apa tadi ayat Man kana yuridu sawabad dunya fa inna Man kana yuridu sawabad dunya ya. Siapa orang yang orientasi hidupnya hanya dunia saja, fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Kalau hanya hidup seseorang itu hanya berorientasi kepada dunia saja, maka ya itulah yang akan dia dapatkan. Padahal di sisi Allah itu terdapat sawabud dunya wal akhirah, terdapat kebahagiaan dunia wal akhirah. Ya, artinya bagi orang-orang yang yuridu sawabud dunia ini, orang-orang yang dalam ayat yang lain disebut ad-dahriyun, ya. Orang-orang yang hanya berorientasi atau berfilosofi bahwa hidup ini hanya dunia saja, tidak ada akhirat itu. Disebut ad-dahriyun itu karena mereka berfilosofi bahwa tidaklah dia hidup, lahir, mati, ya sama dengan binatang juga. Tidak ada lagi sesudah itu. Ya, karena mereka tidak memahami, tidak mengimani tentang sawab al-akhirah itu, tidak mengimani tentang kehidupan akhirat. Sedangkan orang-orang soleh, orang-orang yang diberi kitab, baik sebelum kita maupun oleh kepada kita ini, kan diajarkan bahwa kehidupan dunia ini merupakan bagian dari perjalanan sampai bagian dari perjalanan yang akan kita dapatkan balasannya di akhirat nanti. Ya, makanya kalau kita mentaati hukum-hukum Allah, kita mengimani tentang perintah-perintahnya, maka kita akan mendapatkan sawabud dunia wal akhirah. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai juga kebahagiaan akhirat. Ya, itu kaitan dengan orang-orang ateis. Ya. Jadi orang-orang ateis itu dengan orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat. Mereka hanya tahu bahwa dunia saja ini, sehingga siklus kehidupan sehari-harinya ya tidak diikuti oleh aturan aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Mereka hanya memperturutkan apa yang dikaitkan dengan kehidupan hawa dan syahwat, sebagaimana juga binatang dalam konteks pergaulannya. Maka mereka tidak mengenal bagaimana batasan-batasan aurat itu. Jadi kalau dilihat aurat mereka itu ya hanya 3 titik saja. Sedangkan tubuhnya seorang wanita itu kan
merupakan bagian daripada aurat itu sendiri. Dan lihat saja mereka dalam konteks pergaulan sehari-harinya ya tidak seperti bagaimana Islam mengatur gitu. Bebas lepas ya sepanjang itu dikehendaki, disenangi, ya tidak boleh dilarang gitu. Karena itu hak ya, hak asasi, termasuk menikahi sesama jenis. Itu kan bagian dari keinginan mereka. Maka tumbuh subur di orang-orang ateis itu ya gay, lesbi, transgender dan seterusnya. Dan ini juga mulai diadopsi di beberapa negara-negara yang di situ juga banyak umat Islam ya. Bahkan mereka berjuang gitu untuk melegalkan pernikahan sesama jenis ini. Yang jelas dalam konteks ini kan menyalahi ya, kodrat manusia. Karena kan manusia itu akan bisa ya, meneruskan generasi berikutnya kalau mereka menikah secara hukum yang memang Allah sudah atur gitu. Bahwa laki-laki itu menikah dengan perempuan, dan dalam konteks syar'i hanya mengenal dua jenis. Tidak ada yang separuh perempuan, tidak ada yang separuh laki-laki. Karena jenis kelamin dalam tubuh manusia itu ya hanya ada dua saja kan, laki atau perempuan. Jadi kalau sesama laki-laki ya jelas akan putus mata rantainya. Sebab apa? Tidak ada generasi yang akan mewarisi kehidupan lebih lanjut. Bayangkan kalau satu rumah tangga hanya ada dua lelaki atau dua perempuan yang hidup di situ, nggak mungkin punya anak. Dari mana anak dia bisa lahirkan? Sedangkan ya, sunatullah ya, atau sunatul kauniyah atau sunnah sudah menjadi hukum alam ya, katanya bahwa kehidupan ini akan berlanjut kalau regenerasinya ada. Kalau ada generasi-generasi berikut. Jadi orang-orang yang cinta hanya kepada dunia atau melaksanakan hukum hanya untuk kepentingan dunia saja, ya mereka tidak akan mendapatkan akhiratnya. Selesainya filosofi itu sampai dunia saja. Nah, sedangkan di sisi Allah itu fa indallahi, maka fa indallahi sesungguhnya atau bahwasa di sisi Allah itu ada thawaban dunia wal akhirah. Ada kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhiratnya. Ya, bayangkan juga kalau sampai tidak ada akhirat, kebahagiaan akhirat itu, maka sungguh beruntung orang-orang yang memiliki ya jabatan, kekuasaan. Mereka bisa berbuat sewenang-wenang. Sedangkan orang-orang lemah, rakyat biasa yang menjadi objek perlakuan mereka, ya kapan dia bisa merasakan kebahagiaan kalau tidak ada balasan di akhirat nanti. Nah, bagi umat sebelum kita atas umat yang memang mereka mengikuti hukum-hukum Allah, mereka akan berlaku adil. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa kalau mereka bermaksiat kepada hukum-hukum Allah itu, toh di akhirat nanti akan dia dapatkan balasan. Maka orang-orang yang percaya kepada akhirat itu pasti dia akan berhati-hati meletakkan sebuah kebijakan, keputusan, karena kalau di dunia saja dia bisa lolos, ya mungkin nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan. Maka orang-orang yang takut kepada siksaan Allah itu sajalah yang mampu bisa menahan hawa dan nafsunya itu, sehingga tidak menzalimi manusia pada umumnya, atau tidak membuat keputusan-keputusan yang mensengsarakan kehidupan manusia. Nah, ini pentingnya bahwa bagi kita dengan melihat atau mendengarkan ayat ini, pertama bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan dunia wal akhirat, atau dunia di langit dan di bumi, itu semua milik Allah. Allah yang punya kuasa. Kemudian yang kedua, bahwa semua yang berkaitan dengan orientasi kehidupan berkaitan dengan hukum-hukum Allah itu, ya kita taati karena memang kita yakini bahwa di sisi Allah itu ada thawabul akhirah.
ada pembalasan di akhirat nanti, atau ada kebahagiaan di akhirat nanti yang berhubungan dengan pelaksanaan tawabat dunia, berkaitan dengan hukum-hukum dunia. Yang ketiga, tidak boleh ya, bagi manusia hanya mencari kebahagiaan dunia saja. Kalau mencari kebahagiaan dunia saja, maka kehidupan mereka tidak beda dengan binatang, kan gitu. Nah, binatang itu ya tidak mengenal dia saudarinya, ibunya, atau bapaknya, ya kalau saat mereka suka ya berhubungan, kan begitu. Mereka bisa jalan hidup bersama gitu. Sama dengan orang-orang ateis juga begitu. Tidak boleh dilarang gitu. Jadi kalau seorang anak sudah melewati umur 18 tahun, maka tidak boleh lagi orang tua itu melarang apa yang akan dia lakukan. Jadi kalau kehidupan orang-orang ya barat itu ya menganggap anaknya ya sama dengan temannya, karena batasan-batasan seorang ayah atau ibu dalam hal mengatur anak yang sudah dewasa itu, maka batasannya sama dengan orang lain berhubungan atau dalam aturan kehidupan syariat ini sama dengan orang lain. Tidak lagi boleh melarang ini, melarang itu, kecuali di bawah umur. Makanya di bawah umur jelas hukumannya berat. Tapi kalau sudah umurnya sudah dewasa, boleh memilih apa saja sesuai dengan keinginannya. Maka sangat berat ini bagi orang-orang yang masih kuliah kalau hidup di Eropa, gitu, kuliah di Eropa, ya karena mereka tidak punya batasan, gitu. Bergaul bebas, ya. Laki perempuan kapan saja bisa, bahkan mereka bisa hidup bersama dalam satu apartemen sambil mereka menjalankan kuliah. Hidup bersama di sini ya sama dengan suami istri, ya. Tanpa ada ikatan sebagaimana diatur dalam hukum syar'i. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa bagi kita manusia ya, umat orang-orang yang beriman, yakinlah bahwa tidak hanya kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat itu. Dan kehidupan akhirat itu dimulai dari kematian kita itu sendiri. Nah, kematian itu hakikatnya adalah perpindahan ya kehidupan ya, dari alam dunia kepada alam akhirat. Insya Allah nanti akan ketemu ayatnya. Baik, kaitan dengan hadis Rasulullah SAW bahwa tadi yang berkaitan dengan di sini ada beberapa. Tapi yang poinnya adalah di sini ada seseorang di antara kalian sengaja hendak memukul istrinya. Ya, jadi tentang pergaulan suami istri. Ya, pada saat tertentu kemarahan itu kan susah untuk di manage gitu ya. Sehingga digambarkan dalam hadis ini ada seorang di antara sahabat itu yang hendak memukul istrinya, atau mungkin telah memukul istrinya. Pagi dia marah, siang dia marah, sorenya mereka tidur lagi bersama, kan begitu. Jadi seakan-akan digambarkan dengan orang mengetahui orang yang buang angin. Gitu. Kenapa harus diketawain? Itu tadi karena sebentar dia marah, sebentar dia tidur lagi bersama, kan. Lalu di mana letak cinta itu sendiri? Sedangkan orang yang bisa tidur bersama dalam arti hubungan suami istri itu ya, karena ada rasa cinta. Di sisi lain dia cinta, di sisi lain dia juga berlaku kasar gitu. Tidak mampu memposisikan rasa cinta itu kepada kasih dan sayangnya. Ya, ini yang diketahui begitu. Kenapa sih kok cinta kok malah disakiti? Sudah disakiti ya baikan lagi gitu. Nah ini kan lucu dilihat oleh dalam konteks maksud hadis ini. Jadi
Jadi artinya bahwa pada saat kita ya hidup dalam kehidupan sehari-hari ini ya, harus mampu memanage persoalan itu. Jangan sampai persoalan itu menjadi bagian dari kekerasan rumah tangga. Islam sangat sangat memandang bahwa kekerasan rumah tangga ini adalah sebuah kezaliman yang besar. Apalagi kaitan dengan hukum positif kita. Laki-laki memukul istri pada malam hari, hukumannya lebih berat daripada laki-laki memukul istrinya pada siang hari. Ada bentuk perbedaannya, muatan sanksinya itu. Ya, itu karena memang tidak dibolehkan itu menyakiti fisik daripada istri kita. Orang yang kita perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari karena rasa cinta, rasa sayang, kemudian diperlakukan tidak manusiawi atau tidak menghargai seorang istri atau seorang perempuan. Nah, ini hal yang tidak etis lah, lucu lah gitu. Ya, makanya tentu ini juga menjadi bagian dari nasihat buat kita semua sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu sendiri. Kalau di luar kita bisa berbuat adil, bisa baik kepada manusia, kepada orang lain, kenapa kepada keluarga sepertinya kita meletakkan dominasi itu berlebihan? Salah sedikit anak kita, salah sedikit istri kita sudah main pukul, main tangan, main kaki, itu nggak boleh. Tidak ada ketentuan yang membolehkan. Walaupun tadi dikatakan bahwa faedah dalam hadis ini muatannya boleh memukul sekedar tidak berlebihan gitu. Dalam hadis yang lain tidak boleh memukul muka ya, kecuali di bokong dan ke bawah. Yes, artinya kan kebolehan ini harus juga dimaklumi bahwa jangan sampai bahasa membolehkan itu sepertinya melegalkan. Padahal itu tidak dimaksudkan untuk memukul dalam arti menyakiti, nggak ada ya. Itu susah juga untuk membedakan memukul dengan memukul tapi tidak menyakiti. Padahal perempuan itu kan sangat lembut perasaannya. Jangankan memukul ya, jangan kita pelototin aja dia udah bisa nangis. Atau kita diamkan saja gitu, tidak tidur bersama dia aja dia sudah kebingungan gitu. Ya, artinya ini bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang paham dengan hukum Allah itu pasti jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan rumah tangga. Dan biasanya orang-orang yang melakukan tega ya melakukan kekerasan itu ya karena mereka tidak memahami hukum-hukum Allah, bagaimana memuliakan seorang perempuan, bagaimana memposisikan seorang ibu itu adalah sangat dimuliakan dalam agama kita. Bahkan surga itu ya ditarifkan ya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kakinya ibu-ibu. Ya, sebenarnya bukan di bawah telapak kaki pada surga, tapi menunjukkan bahwa betapa mulianya seorang wanita dalam konteks perlakuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penting untuk kita. Jadi kalau kita apalagi di dalam kereta misalnya, kita sudah tahu bahwa di situ ada ibu-ibu hamil, kitanya membuat ngantuk supaya bisa tetap duduk, karena seakan-akan kita nggak tahu ada ibu-ibu di situ, padahal kita sudah lihat gitu. Nenek-nenek berdiri, kita duduk. Nah, di sini kan ada muatan di mana tanggung jawab moral kita sebagai laki-laki yang lebih kuat ya fisiknya ya, membiarkan ibu-ibu atau orang tua dia berjuang untuk berdiri di kereta itu. Nah, ini juga penting sebagai adab dan akhlak kita.
Kemudian tatkala kita menemukan ya, ada perempuan disiksa atau dizalimi, ya harus kita mampu bisa mencegah, menolongnya. Ya sederhananya nyebrang jalan, kalau kita bawa mobil ya berhenti aja dulu, kalau lihat ibu-ibu mau nyebrang berhenti, supaya memberi kemudahan. Karena memang harus dipahami bahwa perempuan itu ya dari tulang rusuk kita yang bengkok, menunjukkan bahwa fisiknya itu pasti berbeda dengan laki-laki. Kita sebagai laki-laki melindungi bukan hanya kepada keluarga saja, kepada siapa saja perempuan yang ada di dalam pergaulan kita sehari-hari itu harus kita posisikan untuk kita lindungi. Nah ini kalau kita pahami dengan baik, ya insya Allah jauh sekali berita tentang kekerasan kepada perempuan atau kepada anak. Nah itu singkatnya, mudah-mudahan menjadi nasihat buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji, jazakallahu khairan. Ucapkan kepada Pak Haji Bakar atas penjelasannya sangat komprehensif. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah dari apa yang beliau jelaskan. Demikianlah pembacaan Al-Quran dan hadis serta penjelasannya. Marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Jika ada salah yang mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.